Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan Yesus. Rabu malam hari 14 Januari 2026, waktu berjalan terus. Tanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya sudah berjalan di tahun yang baru. Sudah 2 minggu Bapak Ibu ya. Sudah 14 hari. Sudah hampir setengah bulan. Waktu begitu cepat. Tapi kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau selalu nempel dengan Tuhan. Hati kita mau selalu melekat hanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kita mau baca firman Tuhan malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Injil Markus pasal 5 ayat 1-20. Saya sudah katakan kemarin, selama kita hidup tidak pernah merdeka dari pencobaan. Kita merdeka, harus merdeka tapi di dalam dosa harus merdeka kita. Tidak boleh hidup di dalam dosa. Tapi kalau si pencoba iblis itu selalu ingin mencobaan, saudara. Nanti kita bisa bebas sebebas-bebasnya, merdeka yang sempurna kalau nanti bersama Yesus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Selagi di dunia ini kita masih diizinkan sama Tuhan. Yesus sendiri cobai, karena kita mau baca firman Tuhan Markus pasal 5 ayat 1-20. Pada waktu Yesus pelayanan pergi ke daerah Gerasa, daerah Danau Galilea, ada seorang yang datang kerasukan setan, namanya Legion. Legion itu bahasa aslinya dari bahasa Latin, diyunanikan. Ya, artinya banyak. Karena bangsa Romawi ya mempengaruhi atau menjajah Yunani. Artinya legion itu berarti kurang lebih prajuritnya antara 4.000 sampai 6.000, Saudara. Begitu banyak. Jadi iblis juga punya komunitas setan. Banyak roh jahat itu. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Hati kita mau melekat dengan Tuhan Yesus. Sebab sandaran yang paling utama, yang sempurna kalau kita bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakob Ramaka menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Tak lain saja Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Tak lain saja Tuhan. Amin. Haleluya. Tak lain saja. Amin. Haleluya. Bisa sucikan, haleluya, hati semua, amin, haleluya, di dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolong, amin, haleluya, tak lain saja Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Tak lain hanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hanyalah Dia saja. Itulah namanya Yesus. Bisa sembuhkan. Haleluya. Semua segala sakit. Haleluya. Dalam pencobaan. Haleluya. Tuhan Yesus tolong. Amin, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus, satu-satunya penolongku. Amin. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanyalah di dalam Dia Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa. Amin. Haleluya.
atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesusku. Engkau Bapakku, Tuhanku, Rajaku, di atas segala-galanya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Peganlah aku mau berjalan dalam firman-Mu. Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Percaya Kau hadir malam hari. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya juru selamat kami. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu berkata Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, itulah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami dapat diselamatkan, hanya oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Engkau Bapakku. Terima kasih Tuhan. Aku mau setia menjadi anak-Mu Bapa sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat, berpegang pada janji-janji-Mu Bapa. Ku mau hidup berkenan kepada Bapakku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini semua kami anak diberkati sama Tuhan. Hati kami membelahkan dengan Engkau. Ya siki ya lama betul ya sekarang. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku. Peganglah hidupku ya Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Percaya Roh Kudus hadir bersama kami. Kau lawan setiap anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu sudah diberkati sama Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan. Selalu penting kita hidup di dunianya sekali. Mohon maaf. Tapi kami semua kita mau selalu dekat dengan Yesus. Punya pengalaman yang indah bersama Yesus Bapak Ibu. Ya, harus pegangan kita hanya Tuhan Yesus, tidak yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus. Karena Tuhan begitu baik. Firman Allah sudah jelas, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak di dalam siapapun selain hanya di dalam Dia Yesus. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Yesaya 43 ayat 11 juga berkata, ya, keselamatan hanya Dia Yesus. Saya mau baca Yesaya Pak Surya. Yesaya 43 ayat ke-11 juga jelas di sini katakan. Yesaya 43, saya buka Alkitab ini. Ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin.
Di dalam Dia Yesus Kristus satu-satunya. 1 Yohanes 5 ayat 20 juga jelas. Di dalam anaknya Yesus Kristus kita ada di dalam yang benar. Karena Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi kita bangga punya Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Pegangan yang sempurna. Saya hanya dengan Yesus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan akrab dengan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi, malam. Itu bukan karena saya yang baik. Bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kalau kita ikutin daging nggak mau, sudah sembahyang. Kita ikutin daging nggak mau. Lebih bagus ikut dunia itu daging. Tapi dunia akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu selamat masuk surga. Jadi saya jelas kerinduan bersama Bapak Ibu bersama, ayo sama-sama kita mau masuk surga. Masuk surga, ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi danau daerah orang Gerasa ini jelas ini danau Galilea, saudara. Ada kota Gerasa itu jauh ya, tapi ini saya yakin ini danau Galilea, saudara, dekat itu. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menuju dia. Nah ini saudara ya. Soalnya kalau pergi kuburan tempatnya banyak roh iblis di kuburan. Ya. Ada nggak orang yang mau tinggal di kuburan? Nggak ada saudara ya. Makanya datang orang kuburan itu saudara tidak boleh sembahyang ya. Jadi tidak boleh orang meninggal di sembahyang tidak boleh itu ya. Jadi kuburan tempatnya setan. Tapi sebelum saudara berangkat kuburan, kalau ingin mungkin menguburkan seorang ikut serta pemakaman, harus doa dulu. Kan terbukti ini firman Tuhan, roh jahat kerasukan di kuburan. Ya. Orang tua diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai ini putuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada orang yang cukup kuat untuk menjinakkan. Tidak ada orang yang bisa kuat. Ya, tidak ada orang yang bisa mengalahkan iblis selain hanya kuasa Tuhan. Itu ingat saudara. Ya, Yakobus pasal 2:19, iblis gemetar sama Tuhan. Ya, lihat ini. Ya, kita baca berikutnya. Iblis, apa yang dikatakan iblis? Siang malam ia berkeliaran di kuburan. Nah itu, siang malam di pekuburan. Jadi kalau saudara pekuburan itu tempatnya iblis itu. Dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukul diri sendiri. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari yang mendapatkannya lalu menyembah. Lihat di saudara. Iblis menyembah, gemetar sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu kuasa, Tuhan tak terbatas. Makanya kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Coba pakai demi Allah. Karena dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dikatakan yang maha tinggi. Coba ini takut saudara. Bagi kita bangga punya Yesus. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, Yesus ini bicara kepada iblis ya. Jadi Yesus katakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, hai engkau roh jahat. Jadi Yesus berkata langsung kepada roh iblis, roh jahat, seperti Ayub 1:7. Kalau sudah baca Ayub 1:7, Allah Tuhan itu dia Yesus ya. Berkata kepada iblis, dari mana kau iblis? Dia keliling menjelajah bumi. Coba ini. Maka iblis itu di mana-mana ada. Dalam suatu Yohanes 5:19, dunia ini sudah kuasai roh jahat. Makanya kalau sudah lihat berita-berita televisi, iblis itu selalu berkeliaran mana-mana, orang kerasukan iblis, orang bunuh diri, orang saling membunuh, memfitnah. Maka orang bisa jahat kalau orang itu tidak ada firman Allah. Orang itu bisa jahat kalau tidak dekat dengan Tuhan, bisa dikerasukan oleh iblis. Iblis itu namanya, maka dikatakan roh jahat. Maka semua tali-tali putus. Gak ada yang orang tenang kalau dekat dengan iblis. Hidupnya kacau, balau, sudah akan mati. Ini bukti, mari kita lihat. Jadi ini Yesus katakan kepada iblis, kau keluar kau musuh tuh. Karena iblis selalu ingin menjajah manusia. Iblis selalu mengganggu ya kita. Si pencoba itu iblis. Kalau sudah baca dalam Matius pasal 4. Bapak Ibu kalau mengalami pencobaan ya, jangan berkata cobaan dari Tuhan. Dan menurut Alkitab itu Matius 4 ayat 3, datanglah si iblis pencoba itu. Soal baca nih. Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu menjadi. Nah, ini si pencoba siapa? Iblis. Dan kalau kita baca juga di dalam Yakobus, ya, Tuhan tidak pernah mencobai. Ya.
Tapi yang menjadi pencobaan itu si iblis. Membaca Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, jangan hanya berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, Tuhan tidak pernah ya. Jadi Tuhan menguji ya, seperti kepada Abraham. Mau ngetes saudara ini setia nggak sama Tuhan, harap sama Tuhan nggak, andalkan Tuhan tidak. Tapi si mencoba itu datang dari si iblis ya. Namanya siapa? Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Legion ini asal usul kata etimologinya dari bahasa Latin ya. Diyunanikan. Jumlah legion itu banyak, soal itu karena Romawi banyak ke Yunani ya. Itu kurang lebih 4.000 sampai 6.000 prajurit, so itu sejumlah satu legion. Jadi banyak. Jadi iblis juga punya komunitas, iblis juga banyak, so kalau kita baca di Wahyu banyak. Lucifer itu pada waktu jatuh dia banyak ambil malaikat-malaikat dari Tuhan, termasuk manusia. Siapa yang dalam Alkitab itu banyak, salah satunya Yudas Iskariot, kerasukan iblis. Termasuk kalau ada orang-orang membunuh, orang kerasukan setan, ya itu kerasukan iblis itu. Maka penting kita dekat dengan Tuhan. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari itu. Mohon maaf. Masih saya ada gatal-gatal dikit, saudara ya, minta maaf. Allah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Nah, sejumlah besar babi ya, iblis juga banyak, sama-sama banyak masuk nih saudara. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami yang memasukinya. Ini coba ya, masuk ke babi saudara, jumlah babi banyak ini ya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh jahat itu dan masuki babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Coba 2.000 babi dengan satu legion 4.000 sampai 6.000. Ya, satu babi bisa dimakan 2-3 setan tuh masuk roh jahat. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu menceritakan itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka itu. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan dan tentang babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankan, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20 yang terakhir. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah sekitar Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, setiap pencobaan itu datang dari si iblis, bukan datang dari Tuhan. Dan kedua, marilah kita datang kepada Yesus. Jadi jelas, saudara jangan salah ngomel ya. Kalau saudara punya masalah segala macam, oh datang di Tuhan. Jangan, ini mari kita koreksi diri. Jangan-jangan dari kita. Kita juga penuh dengan kesalahan. Jadi kita juga banyak hal yang tidak kita kerjakan menurut kehendak Tuhan ya. Yang penting jangan pernah ngomel ya. Sumber persoalan itu datang dari iblis, bisa dari kita. Tapi dari Tuhan itu Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dan yang kedua, mari kita datang pada seperti ini, orang ini. Datanglah seorang, maka itu datang menemui Yesus. Mari kita musrahkan semua pada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita harus ketahui Yesus mengasihi kita. Ya, jadi saya tutup kunci bahwa Yesus sangat cinta. Ini buktinya. Yang telah dibuat oleh Yesus atasmu, bagaimana ia telah mengasihani engkau. Tuhan cinta kepada Bapa Yesus. Jangan pernah berkata Yesus tidak cinta saya, tapi katakan Yesus cinta saya. Yesus menjadi pusat hidup kita. Kalau kita katakan Yesus cinta kita, maka terjadilah belas kasihan Tuhan. Itu penting. Ya, jadi yang pertama, jangan pernah bicara pencobaan datang dari Tuhan. Itu pencobaan dari iblis. Usir tuh setan dalam nama Yesus. Jadi poin yang kedua dan tiga penting. Supaya kita serahkan semua datang kepada Yesus. Dan ketika katakan Tuhan, aku sangat mencintai engkau karena engkau mencintai aku.
Dan di dalam Yesus ada jalan keluar. Hanya datang kepada Yesus. Mari, serahkan semua setiap persoalan. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin ada masalah. Mungkin bisa di-sharekan kepada orang yang sakit. Setiap kita namanya di dalam dunia tidak pernah merdeka terhadap masalah. Tapi justru Tuhan izinkan supaya kita datang kepada Yesus. Dan kedua, supaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sehingga kita berkata, Yesus, aku mengasihi Engkau. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Talai saja Tuhan. Amin. Haleluya. Talai saja Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa sucikan. Haleluya. Hati semua. Amin. Haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Hanyalah Kau Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamatku, amin. Tuhan memberkati Engkau, amin, haleluya, dan melindungi Engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Amin. Puji Tuhan.